Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, kenapa ya dunia di sekitar kita ini isinya aneh-aneh dan wow, luar biasa banget? Heeh. Maksud saya, ada serangga yang bentuknya persis kayak daun kering, ada burung yang warnanya mustahil. Nah, sumber yang Anda kasih ke kami, kutipan dari bab 4 buku Charles Darwin, The Origin of Species, itu punya satu jawaban yang kuat banget. Jadi, misi kita hari ini adalah mengupas tuntas ide utamanya, seleksi alam. Kita bakal lihat apa itu sebenarnya, gimana cara kerjanya, dan yang paling seru, kita lihat bukti-bukti yang Darwin sodorkan. Betul. Dan ini ide yang benar-benar mengubah cara kita memandang kehidupan. Darwin itu mulainya dari pengamatan yang sederhana, tapi sekaligus brutal. Gini, di alam jauh lebih banyak individu yang lahir daripada yang mungkin bisa bertahan hidup. Setiap benih, setiap telur, sebagian besar nggak akan pernah sampai dewasa. Nah, kondisi ini secara otomatis menciptakan apa yang dia sebut perjuangan untuk eksistensi. Tunggu, jadi ide dasarnya adalah alam ini pada dasarnya sebuah medan perang yang konstan. Kedengarannya agak suram ya? Itu interpretasi yang umum, dan ada benarnya. Tapi Darwin menggambarkannya dalam arti yang luas metaforis. Bukan cuma pertarungan fisik ya, tapi juga perjuangan tanaman di tepi gurun buat dapat air. Atau perjuangannya menghasilkan benih lebih banyak dari tanaman lain di sekitarnya. Dari perjuangan tanpa henti inilah muncul sebuah prinsip penyaringan. Oh, sebuah filter? Tepat. Darwin menyebutnya seleksi alam. Oke, jadi seleksi alam ini semacam filter atau penyaring. Gimana persisnya cara kerjanya? Logikanya sangat runut. Pertama, kita tahu semua individu dalam satu spesies itu kan nggak identik, ada variasi-variasi kecil. Iya, oke. Kedua, dalam perjuangan untuk hidup tadi, individu yang kebetulan punya variasi yang memberinya sedikit saja keunggulan. Entah itu lari lebih cepat, atau kamuflase lebih baik. Dia punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Masuk akal. Sebaliknya, individu dengan variasi yang merugikan, sekecil apapun, akan lebih mungkin tersingkir. Alam itu bisa dibilang nggak punya toleransi untuk kelemahan. Variasi yang merugikan bakal hilang. Dan seiring waktu, variasi-variasi yang menguntungkan ini numpuk dari generasi ke generasi. Ini yang kemudian lebih dikenal dengan istilah survival of the fittest, kan? Bertahannya yang terkuat. Benar, istilah itu sebenarnya dari Herbert Spencer, tapi Darwin kemudian mengadopsinya. Dia merasa istilah itu dalam beberapa hal lebih akurat. Tapi penting untuk dipahami, fittest atau terkuat di sini bukan selalu berarti yang paling besar atau paling agresif. Ah, oke. Jadi fittest itu... Fittest itu artinya yang paling cocok dengan lingkungannya saat itu. Bisa jadi yang paling kecil, paling lambat, atau paling jago sembunyi. Oke. Teorinya masuk akal, tapi saya selalu lebih gampang paham kalau ada contoh konkret. Di sumber Anda, ada beberapa contoh yang benar-benar bikin konsep ini hidup. Kita mulai dari yang paling klasik dulu, kamuflase. Iya, ini contoh yang sangat intuitif. Darwin bertanya, kenapa serangga yang hidup di daun warnanya hijau, sementara yang di kulit kayu warnanya abu-abu belang-belang? Kenapa belibis salju di Alpen jadi putih pas musim dingin? Karena predator ya? Tepat, karena ada pemangsa kayak elang yang berburu pakai penglihatan. Jadi selama ribuan generasi, setiap serangga yang warnanya sedikit lebih nonjol, lebih gampang kelihatan. Dia yang dimakan duluan? Dia yang dimakan duluan, yang warnanya paling nyaru dengan latar belakangnya, itulah yang selamat, kawin, dan mewariskan warna aman itu ke anak-anaknya. Saya suka contoh itu, tapi ada satu lagi di teks yang menurut saya jauh lebih dramatis. Karena ini menunjukkan betapa cepat dan kejamnya proses seleksi ini bisa bekerja. Kita kan sering mikir evolusi itu butuh jutaan tahun ya. Tapi kisah babi di Virginia ini beda? Ya, kasus akar cat atau penroot. Ini contoh yang luar biasa. Jadi di Virginia ada tanaman yang beracun buat babi. Kalau dimakan, racunnya bikin kuku babi lepas. Yang mana itu pada dasarnya hukuman mati di alam liar. Betul sekali. Tapi ada satu pengecualian aneh. Racun ini nggak berpengaruh pada babi yang varietasnya berwarna hitam. Wow! Jadi apa yang terjadi? Para peternak dengan cepat sadar kalau cuma babi hitam mereka yang bisa bertahan hidup di sana. Akibatnya, dalam waktu yang sangat singkat, hampir seluruh populasi babi di wilayah itu jadi babi hitam. Semua warna lain tersingkir. Tapi tunggu dulu. Kalau para peternak yang memilih untuk hanya memelihara babi hitam, bukankah itu jadinya seleksi buatan?
kayak yang dilakukan pada anjing atau tanaman. Apa itu masih bisa disebut seleksi alam? Itu pertanyaan yang sangat tajam. Dan ini menyoroti poin penting. Anda benar, manusia adalah agen seleksinya di sini. Tapi tekanan selektifnya Dari alam. 100% alami, yaitu tanaman beracun itu. Ini contoh di area abu-abu yang sempurna, di mana kita bisa lihat mekanisme seleksi bekerja dengan sangat jelas dan cepat. Di alam liar tanpa manusia pun, hasilnya akan sama, mungkin cuma butuh waktu sedikit lebih lama. Oke, saya paham. Jadi, ini kayak laboratorium alam yang dipercepat. Dan Darwin juga menyebutkan contoh yang lebih halus kan? Bukan cuma hidup mati, tapi hal-hal sepele kayak bulu di buah. Tepat sekali. Dia mengutip pengamatan seorang ahli kebun, Downing. Di Amerika, buah plum yang kulitnya licin lebih gampang diserang hama dibandingkan buah plum yang kulitnya punya sedikit bulu halus. Atau bagaimana varietas plum ungu lebih rentan penyakit daripada yang kuning. Perbedaan-perbedaan kecil inilah, sedikit bulu, pigmen warna, yang di alam liar bisa jadi penentu antara sukses atau punah. Ini bikin saya mikir, seleksi alam ini bekerja pada hal-hal yang bahkan nggak kita sadari. Tapi ada satu jenis pertarungan lagi yang Darwin bahas, yang mungkin jauh lebih dramatis daripada sekedar bertahan hidup. Betul. Ini arena pertarungan kedua, seleksi seksual. Di sini, tujuannya bukan lagi sekedar untuk tetap hidup, tapi untuk memenangkan kesempatan bereproduksi. Aturannya bisa sangat berbeda. Ya, di sini bukan lagi soal siapa yang paling cocok dengan lingkungan, tapi seringkali soal siapa yang paling bisa pamer, ya, atau paling kuat dalam pertarungan langsung dengan sesama jenisnya. Persis. Darwin menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, kemenangan itu nggak bergantung pada kekuatan umum, tapi pada senjata khusus yang hanya dimiliki pejantan. Rusa jantan tanpa tanduk atau ayam jantan tanpa taji, kata Darwin, punya peluang yang sangat kecil untuk mewariskan gennya. Contoh-contoh yang dia berikan benar-benar hidup. Buaya jantan berkelahi, mengaum, berputar-putar seperti orang Indian dalam tarian perang. Ikan salmon jantan bisa bertarung sepanjang hari. Ada satu pengamatan dari M. Fabre yang menurut saya paling kocak sekaligus tragis. Yang mana itu? Dia lihat dua serangga jantan bertarung habis-habisan untuk seekor betina. Betinanya cuma duduk di dekat situ, kelihatan nggak peduli sama sekali. Setelah pertarungan brutal itu selesai, dia kemudian pergi begitu saja bersama si pemenang. Ya, itu meringkas seleksi seksual dengan sempurna. Dan pertarungan ini paling sengit terjadi pada hewan poligami, di mana satu pejantan bisa kawin dengan banyak betina. Taruhannya tinggi. Tapi yang menarik, seleksi seksual tidak hanya menghasilkan pedang untuk menyerang seperti tanduk atau taji. Ia juga menghasilkan perisai. Maksudnya perisai itu apa? Surai singa, misalnya. Mungkin fungsi utamanya bukan untuk pamer, tapi sebagai pelindung leher yang tebal saat bertarung, atau rahang bawah yang bengkok pada salmon jantan saat musim kawin. Rahang itu nggak berguna buat makan, tapi efektif banget sebagai senjata. Oke. Jadi kita punya dua mesin evolusi yang sangat kuat ini. Seleksi alam dan seleksi seksual. Keduanya terdengar sangat efisien, tanpa henti. Ini membawa saya ke sebuah pertanyaan besar. Kalau prosesnya sekuat ini, kenapa kita nggak melihat spesies baru muncul setiap hari? Kenapa perubahan di alam terasa sangat lambat? Ini poin yang krusial, dan Darwin sangat sadar akan hal ini. Dia tahu bahwa seleksi alam, meskipun tak terhindarkan, pada umumnya bekerja dengan sangat lambat. Ada beberapa rem kuat yang memperlambat proses ini. Yang pertama, dan paling utama, adalah kesempatan. Seleksi alam tidak bisa menciptakan sesuatu dari nol. Ia hanya bisa bekerja jika ada lowongan pekerjaan di ekosistem. Lowongan pekerjaan di ekosistem. Saya suka istilah itu. Maksudnya seperti ada sumber makanan baru yang belum dimanfaatkan gitu? Tepat. Atau ada iklim yang berubah. Dan munculnya lowongan ini seringkali bergantung pada perubahan fisik lingkungan, seperti pergeseran iklim, yang biasanya terjadi dalam skala waktu geologis, alias sangat lambat. Jadi alam harus nunggu ada kesempatan dulu. Betul. Rem kedua adalah ketersediaan variasi itu sendiri. Variasi yang tepat dan bermanfaat mungkin nggak langsung muncul. Butuh waktu yang sangat lama sampai mutasi yang pas terjadi secara kebetulan. Jadi alam harus menunggu kesempatan, lalu menunggu bahan baku yang tepat untuk bekerja. Ada lagi? Ada satu lagi yang sangat penting, persilangan bebas atau free intercrossing.
Oke. Bayangkan Anda punya satu kaleng cat warna merah cerah yang langka dan spesial. Tapi Anda terus-menerus mencampurnya dengan lautan cat putih. Saya ngerti. Apa yang terjadi? Warna merah spesial Anda akan cepat pudar dan hilang dalam campuran itu. Jadi, bahkan jika ada individu dengan sifat baru yang super unggul, kalau dia terus kawin dengan populasi biasa, keunggulannya bisa terencerkan lagi. Persis. Itulah kenapa isolasi geografis, seperti di pulau-pulau, seringkali menjadi pabrik spesies baru, karena rem persilangan bebas ini dihilangkan. Darwin membandingkan cara kerja alam ini dengan geologi. Dulu, para ahli geologi sadar, lembah raksasa itu nggak terbentuk oleh satu banjir dahsyat, tapi oleh erosi sungai yang lambat selama jutaan tahun. Begitu pula dengan kehidupan. Iya, seleksi alam menyingkirkan ide tentang penciptaan spesies baru secara tiba-tiba. Semuanya adalah hasil akumulasi langkah-langkah kecil. Oke, jadi mari kita simpulkan sedikit. Seleksi alam pada dasarnya adalah proses penyaringan, melestarikan sifat-sifat yang menguntungkan dan membuang yang merugikan. Ini proses yang sangat lambat, didorong oleh perjuangan untuk hidup. Hasil akhirnya adalah adaptasi dan keragaman yang kita lihat. Darwin menutup bab ini dengan sebuah metafora yang sangat indah ya, untuk menggambarkan semua ini. Pohon kehidupan. Ya, The Great Tree of Life. Dia membayangkan ranting-ranting hijau yang terus bertunas di puncak pohon adalah semua spesies yang hidup hari ini. Cabang-cabang besar di bawahnya adalah nenek moyang kita bersama. Dan cabang-cabang yang mati dan patah yang berserakan di tanah adalah spesies-spesies yang telah punah yang kita temukan sebagai fosil. Semuanya terhubung ke satu batang utama di masa lalu. Sebuah gambaran yang sangat kuat tentang kesatuan semua makhluk hidup. Gambaran yang indah sekali. Sebagai penutup, biasanya kita meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan oleh Anda, pendengar kami. Tentu, ada satu pengamatan dari Darwin yang sering terlupakan, tapi menurut saya paling provokatif. Dia menunjukkan bahwa seleksi alam tidak selalu berarti perkembangan progresif menuju sesuatu yang lebih kompleks atau lebih tinggi. Dia bertanya keuntungan apa sejauh yang bisa kita lihat bagi seekor cacing usus untuk menjadi sangat terorganisir. Jawabannya? Ya nggak ada. Jika hidup sebagai parasit sederhana sudah merupakan strategi yang sangat sukses, seleksi alam akan menjaga cacing itu tetap sederhana. Jadi, menjadi lebih kompleks tidak secara otomatis berarti lebih baik. Tepat sekali. Ini mengarah pada pertanyaan terakhir untuk Anda. Dengan menggunakan kacamata seleksi alam, di mana terkuat atau terbaik hanya berarti paling cocok dengan kondisi spesifiknya saat itu, apa sebenarnya arti dari gagasan modern kita tentang kemajuan? Apakah manusia lebih maju daripada bakteri yang bisa hidup di sumber air panas vulkanik? Teori Darwin memaksa kita untuk melihat kembali apa arti kesuksesan dalam permainan kehidupan ini.